Assalamualaikum warga online Cialam Raya, dimanapun kalian berada, semoga selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Selamat datang di Dani Jack Venture Channel. Di channel ini saya berbagi cerita tentang pengalaman saya saat melakukan perjalanan ke alam bebas. Bagi kalian yang pertama kali singgah di channel ini, boleh langsung ditekan saja tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga di-share. Tombol loncengnya juga boleh diaktifkan, jadi kalian bisa mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Bagi yang mau memberikan pertanyaan, masukan, atau sekedar komen, silakan ketik saja di kolom komentar ya. Dalam perjalanan alam kali ini, saya bersama Austin dan Nerapi akan mendaki Gunung Mandalawangi yang berada di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Gunung ini memiliki beberapa puncak, antara lain puncak 1 dengan ketinggian 1538 mdpl, puncak 2 dengan ketinggian 1643 mdpl, puncak ketiga yaitu titik tertinggi di gunung ini dengan ketinggian 1676 mdpl, dan puncak 4 atau puncak Kujang di ketinggian 1610 mdpl. Jalur yang kami pilih untuk mendaki gunung ini yaitu via Basecamp Mandalasari yang berada di Jalan Raya Cijapati, Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Oh iya, Gunung Mandalawangi ini termasuk ke dalam daftar Seven Summit Bandung Raya, berada di urutan yang terakhir. Untuk mengikuti cerita lengkapnya, nanti kalian bisa cek playlist Seven Summit Bandung Raya di channel ini ya. Jam 6:30 kita sarapan dulu guys. Nah, tipis-tipis lah. Fondasi dulu ya. Fondasi. Oke. Kita makan sarapan. Bukan harapan. Kata apa? Kan gunung terakhir kudu di booking ke lain. Ada banyak ya. Maksudnya lainnya. Ini curiga aruan unggul ya. Balik arah itu kamar bulan hari weekend enak weekday gitu. Ya, waktu tunggunya. Nah, itu Sepi mas. kemarin kayak di omnya aja karena itu Kalau kita bicara kita. jalur dia si pelang-pelangnya di parasangan deh tidur lah tapi tidur lah Dikit tadi teh 4:30 kan siap ya, nanti monitor sudah kita jalan monitor cek CD kalau orang siapnya jam 5 WA sholat heula oke curhat teh sugan teh rek geus sholat teh rek langsung caw rek langsung nyamper tungguan kurang wae aing geus tah genep jual WA atau siap cenah tunggu urang geus nungguan tadi siap atuh mikirnya tadi lumayan keberangan udah tuh 4:30 kita boleh ngeliat aja ntar naik mandi kayak gue udah gitu sekarang kita sarapan dulu ya. Oke, mantap. Setelah selesai sarapan, kami pun langsung bergegas menuju Basecamp Mandalasari. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Pelang Basecamp via Mandalasari, Gunung Mandalawangi. Patokannya di sini ya, tuh ada pojok kopi. Nah, ini kita sudah sampai di Basecamp Mandalasari. Nah, nyaman banget ya tempat ngopi nih. Nomor HP Pi
Seperti biasa, sesampainya di base camp, kami melakukan registrasi terlebih dahulu dan konsultasi mengenai estimasi waktu yang dibutuhkan serta jalur pendakian yang akan dilalui dari awal trekking hingga sampai ke puncak. Itu anak. Oke guys, selamat pagi. Sekarang kami bertiga akan melakukan pendakian ke Gunung Mandalawangi via Mandalasari. Sebelum kita melakukan pendakian, kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran, keselamatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Berdoa dimulai. Tidak ada kata salah saya untuk berdoa. Mari kita let's go. Betul Pak. Udah. Udah Mas. Di awal pendakian kita sudah dikasih tanyakan yang cukup mengerikan. Dari awal pendakian kita langsung menghadapi tanyakan yang cukup madep. Asli, tapi untungnya emang udah dirapihin gitu ya, lumayan ya kak. Satu guys. Pos 1 gimana Pi? Karena pas sini nggak hegak langsung tipu. Mantap sih, baru nyampe pos 1 loh, tapi tenaga ini udah cukup dikuras. Waduh, hebat. Ini jalur dari pos 1 ini menjelang pos 2, nggak tahu udah deket, nggak tahu masih jauh nih pos 2. Jalurnya agak terbuka ya, dominan sama pepohonan kopi, rumputan, dan juga banyak pohon bambu. Tanjakannya asli, masya Allah, ini mah nggak kelihatan nanjak sih kalau di kamera, tapi ini serius nanjak banget. Baru aja dikasih napas sebentar. Semangat Jo, semangat. Setelah kita tadi melalui tanjakan yang cukup curam, sekarang kita sampai di ada perempatan nih. Kayaknya kalau misalkan ke sebelah sana itu ke perkebunan. Terus di sini ada petunjuk air bersih Saung Bahyayan. Jadi kayaknya ada sumber air gitu ya. Nah di sana kalau mau ngambil air dulu. Karena kita stok air cukup aman, jadi kita mau lanjut ke pos 2. Lihat tanjakannya, nggak bercanda ini. Kita sekarang bertemu dengan persimpangan lagi, dan seperti biasa ke sana ada jalur untuk mengambil air bersih. Cukup banyak sumber air berarti. Dan untuk menuju pos 2 atau camp area, sehabis nanjak kita ambil kanannya. Tuh. Ini kita mulai memasuki kebun pinus. Sini habitat Monyet ya? Banyak monyet di sini guys. Di atas tuh, lagi atas pohon. Pribumi di sini nih. Kita disebut pribumi itu di atas tuh. Aduh nggak kelihatan Tuh ada sama anaknya tuh. Oh banyak nih. Wow banyak asli. Wow, keren sih ini. Pangluhur nanya. Ada shelter guys. Mantap ya.
camp area. Oh, ini di sini pos 2 ya. Ternyata. Di depan Itu. ajar-ajar. Ini di Lembang. Lukisan alam Gunung Mandalawangi. Kesananya itu view Garut. Wow, megah banget. Oh, nah berkarat siapa itu? Oh, Kayak jalurnya di timur ya. jadi kesorot. Kesorot pisan. Asli ya. Iya rasa ripuh pisan kesorot tuh. Namun di barat mau Pagi-pagi nyage panas ya. Jika karembi kan segitu panas. Tapi ya. kan di barat. Ah. Teman corot teh. Kita ini sampai di pos 2 dan jujur capek banget ya. Nah, mungkin tadi karena faktor tadi juga kita mendakinya di arah timur, terus cukup terbuka juga, jadi kita langsung ketembak sama matahari pagi. Kalau ini baru jam 9 kurang nih. Kita start pendakian itu sekitar Setengah 8 tadi. setengah 8. 7.3. Terus tadi juga kita disambut sama pribumi di sini nih, banyak banget monyet. Anak-anaknya juga ada. Tapi saya nggak kerekam. Tapi ini serius sih, dari awal pendakian sampai sekarang ini pos 2 saya belum menemukan sampah. Ini menandakan yang datang ke sini adalah ya pendaki gunung dan pecinta alam sejati yang sadar akan Lingkungan ya. lingkungan dan potensi sampah dari rombongannya masing-masing ya teman-teman. Itu mirip gunung galisnya bentuknya. Haruman mun teu salah ya teh. Gunung naon sih itu? Haruman. Haruman. Tuh lihat. Gunung Haruman. Mirip banget gunung gelis ini bentuknya kalau dari sini. Jangan-jangan kembar. Jangan-jangan ini gunung gantengnya. Gunung Kasep. Gunung Kasep. Jalalakina di situ awawena. Kita sudah sampai di pos 3. Tanjakan Meli Guslow. Coba kita jump. Tuh, tanyakan bimbang. Pegang tanganku bila. Alhamdulillah guys, setelah tadi dihajar sama tanjakan yang cukup curam, akhirnya kita sampai di puncak 1 Mandalawangi. Panas banget. Lihat dulu lah di sini ya. Kalau keburu waktu kita Ya, bismillah. Gimana, Pi? Mantap. tapi rata-rata Atau suruh siapa pakai baju pendek? Kawan-kawan, kita sedang istirahat dulu di puncak 1 ya. Karena di sana di puncak 1 areanya terbuka, panas banget. Jadi kita ini nyari yang teduh. 3 menitan lagi kita langsung lanjut ke puncak 2 ya. tempat penyungkuran Nyungkur. baca yuk. Alhamdulillah kita sampai di puncak 2 Gunung Mandalawangi. Nah, men. Wow, keren. Paling kita di sini bakal istirahat dulu sebentar. Terus kita lanjut ke puncak 3 deh. Puncak 3 di sana. Ini kita ada di lembahan antara puncak 2 dan puncak 3 ya. Di sini juga ini ada papan pemberitahuan tuh. Hati-hati area hewan buas. Berarti di sini emang mungkin masih ada ya, emang habitatnya jalur
mereka mencari makan mungkin. Yuk kita lanjut aja. Kita jangan berlama-lama di sini ya. Pos 5 pemupukan. Wow. Lanjut ya. Kita bergegas saja. Setelah kita melewati hutan yang sangat rimbun, alhamdulillah kita sampai di puncak 3 Petilasan di 1676. Setelah sekitar 15 menit kami di puncak 3, pendaki solo yang diceritakan tadi pun tiba. Namanya Pak Agra dari Ciwidey. Sambil istirahat dan makan siang, kami pun berbincang-bincang cukup lama. Banyak sekali hal yang kami bahas, mulai dari saling memperkenalkan diri, berbagi cerita, bertukar ilmu, dan sedikit bercanda ringan tentunya. Menurut saya, Pak Agra keren sekali. Di usianya yang terbilang tidak muda lagi, sudah menginjak 50 tahun plus. Di saat orang lain banyak yang sudah sakit-sakitan, beliau malah masih aktif melakukan aktivitas yang berat seperti mendaki gunung. Satu hal penting yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu tentang pola hidup sehat. Karena saya yakin, Pak Agra pun selalu menjaga pola makan, istirahat, dan rutin olahraga sejak muda. Makanya di usianya yang sudah menginjak kepala 5 pun masih terlihat prima. Apa kabar kita yang masih muda? Ya, meskipun umur kita nggak ada yang tahu, tapi untuk menjadi sehat kan diri kita sendiri yang atur. Gimana? Setuju kan? Sapa pendaki. Oke guys, karena di sini kita menjalankan program SP nih, Sapa Pendaki. Alhamdulillah ini ketemu dengan Bapak siapa Pak namanya? Agra. Bapak Agra dari Tinggal di Ciwidey. tinggal di Ciwidey itu. Ini beliau lagi menjalankan Seven Summit Bandung Raya ya Pak ya? Ya. Wah, tapi ada yang beda nih. Coba Pak kasih penjelasan Pak Nah, buat kawan-kawan. kebetulan saya ini sedang melakukan Bandung Raya 7 Day 7 Summit. Jadi Tuh. pendakian 7 puncak dalam 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut ya. Ya, mungkin kalau dengan usia di bawah 30 tahun yang lalu lah ya, atau 20 tahun yang lalu mungkin nggak ada masalah. Iya, iya. Nah ini kan ada 50 tahun plusnya nih. Bagaimana Bagaimana kita harus memanage perjalanan, kesehatan perjalanan harus benar-benar. Mantap. Iya. Siapa ekspedisinya semoga lancar. Amin amin. Ya. Oke kawan-kawan. Ini kita di puncak 3 Petilasan jam 1:19 karena ini udah terlalu siang juga, terus nanti tadi cuaca udah mulai ada guludug ada petir sinyal hujan, jadi kita nggak akan lanjut ke puncak 4, kita langsung balik lagi aja menuju ke sini lagi. Oke, see you. Oke guys, selamat sore. Selamat asar. Selamat ya. Kita bertepatan ini dengan adzan asar jam 2.54 di pos 2 area camp ya. Perjalanan turun tadi berarti 1,5 jam, 1,5 jam kurang lebih. Jauh lebih cepat ya daripada naik. Untung kita sekarang udah turun ya. Soalnya ini itu tuh bisa dilihat, bukan bisa dilihat sih. Nantilah ditunjukin ya. Sedang berkabut, mendung banget itu di area puncak. Di puncak kita banyak bertemu pribumi lah, monyet, ada beberapa dari awal kebun pinus tadi, terus di atas juga masih ada monyet, terus burung elang, Lutung. ada lutung juga nih tadi, kaget besar banget. Dan yang paling banyak adalah Unik pacet. Cukup herannya sih ini cuaca panas tapi tetap eksis. berarti Kita di puncak 2 diserang beberapa pacet. Kebayang kalau misalkan sambil hujan nih, wah masih lebih masih lebih banyak lagi. Terus juga ini kalau misalkan persiapannya agak kurang, terus waktu juga terlalu siang mungkin misalkan ya, kawan-kawan mau naik ke sini, lebih baik jangan dipaksakan ke puncak 3 sih ya, kalau saran dari kita gitu. karena terlalu beresiko.
ya terlalu beresiko. Yang pertama kalau misalkan hujan itu treknya benar-benar lebih ekstrim, terus kerapatan pepohonannya juga, apalagi kalau misalkan berkabut nih banyak percabangan yang cukup bakal membingungkan kalau misalkan lagi berkabut, bakal mudah untuk disorientasi. ya gitu. Jadi yang paling aman kalau cuaca tidak mendukung sampai puncak 1 atau puncak 2 lah maksimal lah. Oke, untuk cerita perjalanan alam kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa sedikit menyuplai nutrisi kebatinan kita semua. Mohon maaf apabila banyak hal yang dirasa kurang berkenan, dan terima kasih atas segala apresiasinya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jani Jack Venture, perjalanan alam, perjalanan jiwa.